Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Berikut ini adalah aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya Habibah Maulidani, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Mojokerto. Latar belakang penerapan budaya positif. Penerapan praktek disiplin kelas dengan budaya positif harus sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata ini adalah kedisiplinan murid dalam penerapan budaya positif yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan-pembiasaan positif yang diterapkan dan dilaksanakan baik di kelas maupun di sekolah. Tolak ukur dalam aksi nyata ini adalah guru-guru saling berkolaborasi dan bekerja sama dalam implementasi disiplin positif, serta murid maupun guru menunjukkan disiplin positif sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila dan keyakinan kelas serta sekolah yang disepakati. Murid dan seluruh warga sekolah berperan aktif dan ikut serta dalam implementasi disiplin positif. Adanya perubahan perilaku dan karakter sesuai dengan keyakinan kelas yang disepakati. Suasana kelas dan sekolah yang aman, nyaman, serta menyenangkan. Linimasi tindakan antara lain sosialisasi kepada warga sekolah. Guru memfasilitasi siswa membuat keyakinan kelas disepakati dan ditandatangani serta dipasang di dinding kelas, menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, mendokumentasikan setiap kegiatan yang menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, serta melakukan segitiga restitusi. Dukungannya adalah sebagai berikut. 1. Bahan dan alat seperti poster, banner, kartu kata, dan lain-lain. 2. Dukungan dari kepala sekolah dan stakeholder terkait. Yang ketiga, dukungan dari murid dan wali murid untuk saling berkolaborasi dalam pelaksanaan keyakinan kelas. Berikut ini adalah penyebaran pemahaman budaya positif bersama rekan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du, kepada yang terhormat Ibu Habibah Maulidani SPD dan saya hormati teman-teman workshop yang saya cintai, pertama marilah kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul dalam acara workshop ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang memberi suri tauladan kepada kita sekalian sehingga kita tahu mana yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang saya hormati, di sini kita langsung saja untuk persiapan workshop acara disiminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Habibah Maulidani SPD ini nanti semoga berjalan lancar dan kita doakan supaya lancar. Kita bacakan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan acara ini bisa lancar sampai nanti ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara ini nanti dapat lancar. Ibu-ibu yang saya hormati, langsung saja
dengan acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan kepada Ibu Habibah Maulida di SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Oke, nah di sini tapi sebelum kita beranjak ke materi kita di materi budaya positif di modul 1.4, saya perkenalkan dulu Ibu. Katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang, begitu ya. Perkenalkan, nama saya Habibah Maulidani. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Mojokerto. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di sini kita akan belajar terkait dengan budaya positif di sekolah. Ya, di sini terkait dengan elaborasi pemahaman modul 1.4 budaya positif di angkatan kami, angkatan 10 di Kabupaten Mojokerto ini. Di sini ada agenda yang akan saya sampaikan terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah. Begitu. Terkait dengan yang pertama yakni pembukaan yang sudah disampaikan tadi terkait dengan kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus dari pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian pemahaman inti dan eksplorasi konsep. Kemudian yang terakhir kita tutup dengan refleksi. Oke. Iya. Lanjut saja nih, Bu. Di sini yang pertama yakni terkait dengan capaian khusus modul 1.4. Di sini kita akan mendemonstrasikan pemahaman mengenai budaya, konsep budaya positif itu seperti apa di dalamnya. Di mana konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian kita akan bahas yang namanya 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas. Bagaimana keyakinan kelas itu diterapkan di kelas, di sekolah juga ada keyakinan sekolah seperti itu, hukuman dan penghargaan. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir yakni segitiga restitusi. Dan bagaimana menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak kepada anak. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa untuk mencapai strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi. Jadi kita nggak bisa sendirian, Bapak Ibu, Ibu-ibu di sini. Kita tidak bisa sendirian. Kita berkolaborasi bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Kalau bisa bekerja sama juga dengan pemerintah yang ada di desa. Juga bisa untuk apa tujuannya? Ya agar menciptakan budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid, kemudian bersikap reflektif, kritis terhadap budaya di sekolah, dan senantiasa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan sosial dan murid seperti itu. Bisa dipahami, nggih, Ibu-ibu semua? Oke, lanjut nggih. Terkait sebelum kita ke materi, ada pertanyaan tematik. Apa ya? Bagaimana dengan penerapan budaya positif yang ada di sekolah? Yang pertama ini, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Ada pertanyaan yang pertama yakni tentang hukuman. Apakah Anda setuju, Ibu-ibu sekalian, tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau mboten? Mudah. Oke. Yang kedua, terkait dengan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca. Hukuman positif ya, seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau mboten? Setuju. Oke. Yang ketiga yakni memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, lanjut saja kita ke materi. Oke. Topik dalam eksplorasi konsep kali ini adalah yang pertama, topik kita terkait dengan disiplin positif itu banyak sekali ya Ibu-ibu sekalian, terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada kaitannya antara disiplin positif
dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada kaitannya juga dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian kita akan belajar tentang keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu 5 posisi kontrol dan kedua yaitu segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi itu ibu-ibu biasanya diterapkan di lapas itu bisa. Nah, kita akan belajar di sini bagaimana penerapan segitiga restitusi di sekolah seperti itu, ya. Kemudian di sini yang terkait dengan pembelajaran yang pertama terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini kita belajar yang namanya perubahan paradigma. Kita bayangkan, ya, Bapak Ibu sekalian, di sini ada contoh kegiatan di mana budaya positif, disiplin positif itu bisa diterapkan. Di sini ada kegiatan. Kita bayangkan saja ibu, ada A, ada A dan B. Dibagikan sebagai Anda dan teman Anda. Misalkan ini kegiatannya, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, kemudian letakkan di salah satu tangan kanan atau tangan kiri, digenggam, genggam, kemudian dengan segala upaya Anda untuk menggenggam, buatlah sebuah kepalan. Nah, kepalan itu maka salah satu teman tadi mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. Berarti kasarannya kalau bahasa Jawa, iya, ya apa caranya mau dijupuk. Nah, itu bagaimana? Dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Apakah teman B kita itu bisa membujuk? Misalkan dengan mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Kalau misalkan ada sesuatu yang berharga di tangan Anda, kemudian ada teman Anda yang ingin, saya kepingin tapi Anda itu dengan suka Anda tidak mau melepaskan. Seperti apa yang terjadi? Iya, dengan suka Anda kita tidak mau melepaskan karena itu sangat berharga. Nah, iya, memang itu yaitu menjadi dasar seperti itu. Bisa dipahami? Lanjut, Oke, di sini perubahan paradigma itu ada yang namanya guru mengontrol murid, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bagaimana semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Apakah seperti itu? Kita lihat. Nah, di sini yang kenyataannya itu siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Coba kita kembalikan pada diri kita sendiri. Stimulus respon yang biasa kita alami. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kenyataan teorinya seperti apa, Ibu-ibu? Kita berusaha, ternyata kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita sendiri, ya. Terus kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata kenyataannya teori kontrolnya itu apa? Semua perilaku itu memiliki tujuan seperti itu. Kemudian ada stimulus respon selanjutnya. Orang lain bisa mengontrol saya. Apa kenyataan? Ternyata kita hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain? Oh, tidak bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tidak bisa, Bu. Kita tidak bisa memaksa. Apa yang kita lakukan? Kita melakukan kolaborasi. Tidak bisa kita memaksa seseorang, tapi kita bersama-sama. Ya, untuk apa? Menciptakan pilihan-pilihan
yang baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah itu dihilangkan. Apa? Model berpikir kita ganti apa? Model berpikir menang. Begitu. Bisa dipahami? Lanjut. Nah, di selanjutnya ini terkait dengan disiplin positif. Ternyata disiplin positif itu ada yang namanya teori kontrol atau teori pilihan, itu dicetuskan oleh Dr. William Glasser. Di Dr. William Glasser itu menyatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, model berpikir yang menang kalah itu diganti. Tapi apa? Gantinya apa? Model berpikir menang. Dan kita berkolaborasi, tidak bisa memaksa. Kita tidak bisa memaksa, tapi kita mengajak berkolaborasi, ya, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian, yakni realitas kebutuhan kita berbeda. Kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, dari situ kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Maka di situ tercetuslah ibu-ibu sekalian. Di sini kalau tidak bisa mengontrol orang, apa yang kita lakukan? Ya disiplin. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi. Tujuannya sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Begitu. Kemudian kalau semua perilaku ada tujuan, maka kita belajar yang namanya teori motivasi. Ada yang motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Itu tujuannya juga berbeda. Yang pertama ini untuk menghindari hukuman. Ternyata motivasi ekstrinsik itu juga gitu, untuk mendapatkan imbalan. Biar dapat imbalan, jadi motivasinya semangat. Biar tidak dihukum, motivasinya semangat lagi, begitu. Kemudian kalau intrinsik ini yang awet biasanya, apa itu? Menghargai diri sendiri. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita lakukan. Kemudian kita menerapkan yang namanya keyakinan kelas, seperti itu. Kemudian model berpikir menang-menang itu kita belajar yang namanya 5 posisi kontrol diri. Nah, tidak bisa Bu kita menang kalah sama anak, tidak bisa. Makanya kita harus memposisikan apa? Posisi kontrol diri. Nanti kita bahas ada 5 posisi kontrol diri. Yang pertama itu adalah penghukum. Kita sebagai guru, apakah kita mau menjadi guru yang penghukum? Tidak mau kan ya? Sehingga membekas ke anak-anak, tidak mau seperti itu. Kemudian kita jadi guru itu membuat rasa bersalah, apakah seperti itu? Tidak bisa. Teman, sebagai teman? Bisa. Ya, positif ya Bu. Kemudian pemantau? Bisa ya. Kemudian terakhir, ternyata yang paling baik di situ 5 posisi kontrol diri itu adalah sebagai manajer. Gitu ya. Kemudian dari 5 posisi kontrol diri itu ada yang namanya penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah kita pada anak. Kalau anak ujuk-ujuk misalnya Bu di dalam kelas rame sendiri, kita bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ada tahapannya. Tahapan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah di sini terkait dengan kebutuhan yang berbeda itu ternyata kita belajar yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang terpenuhi, yang harus dipenuhi. Makanya kita apa? Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Kita itu butuh yang namanya bertahan hidup seperti memenuhi sandang pangan kita, ya. Kemudian penguasaan, ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan, dan yang terakhir itu adalah kebutuhan kebebasan. Itu. Nah, di sini tadi kita belajar yang namanya disiplin. Ternyata ini loh makna disiplin. Disiplin itu apa sih? Ternyata disiplin itu belajar. Bukan disiplin itu tepat waktu, enggak.
ternyata makna disiplin itu dari bahasa Latin yang artinya apa? Belajar. Dari disiplina ya artinya belajar. Kemudian maknanya asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungannya apa? Ya, ini kecenderungannya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Di sini lanjut tentang nilai-nilai kebajikan universal. Ada hubungannya ibu sekalian terkait dengan budaya, terkait dengan disiplin. Iya, terkait dengan disiplin tadi ya, disiplin positif ini ada hubungannya terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Kita lihat di sini ya, kita baca. Ternyata nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, sifat-sifat positif. Kemudian nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini sudah dicetuskan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol di tahun 1984 terkait dengan setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, itu juga dicetuskan oleh Diana Goosen tahun 1998. Ya, itu disempurnakan oleh Diana Goosen. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai ini ada. Ternyata nilai-nilai kebajikan itu sama dengan yang biasa kita kenal di kurikulum Merdeka. Itu ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Yang pertama ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beramal mulia, mandiri, kemudian bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Seperti itu. Lanjut, ya. Nah, terkait dengan yang kedua, yakni teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini teori motivasinya itu ternyata ada yang namanya motivasi eksternal, ada yang namanya motivasi internal. Dan di motivasi eksternal ini tujuannya apa? Ternyata untuk menghindari ketidaknyamanan, biasanya begitu, hukuman. Nah, seperti kemudian motivasi eksternal yang lain adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kemudian apa? Nah, ini tumbuh yang namanya menghargai diri sendiri. Dari apa? Motivasi itu. Seperti itu ya. Ternyata tidak cukup langsung motivasi internal, tidak bisa. Itu dari eksternal dulu ya. Anak-anak belajar di situ. Ternyata kalau motivasi yang paling rendah ya dari luar. Yang paling besar itu ya dari diri kita sendiri. Kita mau berubah ya dari diri kita sendiri untuk menghargai diri sendiri. Itu tadi tujuannya ya. Lanjut. Nah, ini merdeka. Ada kita belajar yang namanya motivasi untuk bisa merdeka. Apa itu merdeka? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu apa? Merdeka itu tidak terlepas dari perintah, betul? Menurut Ibu sekalian apa sih merdeka? Coba sih. Merdeka.
Iya, merdeka itu bebas dari segala hambatan. Ya, kita itu berhak merdeka. Maka motivasi internal pakai biar kita merdeka. Merdeka itu tidak hanya karena Ki Hajar Dewantara berkata apa? Merdeka itu tidak terlepas, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap. Cakap untuk apa? Untuk memerintah dirinya sendiri. Ternyata kita kalau cakap ya kita bisa merdeka. Mau merdeka ya, Ibu sekalian? Iya, mau. Itu nalurinya ya seperti itu. Makanya sudah dicetuskan sama Ki Hajar Dewantara sejak zaman dulu terkait dengan pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka. Nah, itu ada di bukunya Firdaus. Sekarang kita lanjut ke restitusi. Apa itu restitusi? Ternyata hukuman itu lebih baik dari konsekuensi. Lebih baik lagi, konsekuensi itu ada yang lebih baik. Apa itu? Restitusi. Nah, ini pengertian restitusi ini. Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita menawarkan kepada murid, kalau mau berubah kita tawarkan, jangan kita paksa. Ya, itu sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Tujuannya itu biar bisa kembali. Buatan isi malah Bu, tidak bisa diharapkan anak itu. Nanti kasihan. Ya, makanya apa? Ya dari situ restitusi mengembalikan mereka pada kelompoknya. Kemudian dengan karakter yang lebih kuat, lebih baik dari sebelumnya. Habis melakukan kesalahan, oh ternyata saya salah. Berarti saya mau berubah sesuai dengan keyakinannya. Apa itu keyakinan kelas kita? Apa yang sudah disepakati sama anak-anak? Terus apa yang menjadi keyakinan kelas kita? Ya kita kembalikan ke mereka. Oh Bu, ternyata saya salah, tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati, seperti itu. Kemudian akhirnya apa? Karakter mereka kuat. Oh, nek aku ini salah, berarti aku gak boleh balik. Nah, seperti itu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ya, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan kuliah. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, itu mereka belajar dari restitusi. Ya. Nah, terus ciri-cirinya apa? Cirinya restitusi itu berbeda loh dengan hukuman dan konsekuensi. Ciri-ciri restitusi itu apa? Satu, bukan untuk menebus kesalahan, tidak. Namun mereka itu belajar dari kesalahan, tidak bisa dihati. Ya, belajar. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga itu tawaran, bukan paksaan. Kita kembalikan lagi ke anak, ya. Sesuai apa tidaknya. Terus kita tawarkan. Nah, ternyata restitusi itu apa? Untuk menuntun mereka, melihat ke dalam diri mereka, melalui motivasi intrinsik itu, Ibu. Ya. Kemudian mencari kebutuhan dasar mereka itu yang apa? Mendasari tindakan mereka. Restitusi diri, cara yang paling baik. Restitusi fokus, karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi yang diambil. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita kembalikan lagi ke Oke, selanjutnya kita ke tadi apa Bu Ayu? Keyakinan kelas, ya. Oke, kita belajar ya sama-sama nih terkait dengan keyakinan kelas. Ya. Mengapa tidak peraturan saja sih? Kenapa harus keyakinan kelas? Ternyata level dari keyakinan kelas itu di atas peraturan kelas, di atas kesepakatan kelas. Ada tahapannya. Sebelum kita ke keyakinan kelas, itu kita turunkan ke kesepakatan kelas. Ada yang namanya terakhir itu peraturan kelas, itu yang cukup paling apa ya? Dasarnya itu keyakinan kelas itu ya dari peraturan kelas. Tapi tidak ujuk-ujuk peraturan kelas itu sudah jadi keyakinan kelas, bukan, belum.
itu nanti ada yang namanya apa ini? Evaluasi. Jadi kan kelas kita lihat 1-2 minggu. Nah, dari situ nanti anak-anak akan paham tentang kalau seperti ini bisa loh, nggak bisa kalau seperti ini. Nanti anak paham dan tertib sendiri, disiplin sendiri. Nah itu terkait dengan mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas, itu kita kembalikan lagi. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini adalah contoh. Nah, ini apa? Untuk mendukung motivasi intrinsik. Nah, ada yang peraturan terus kesepakatan kemudian keyakinan, itu tujuannya adalah untuk mendukung motivasi intrinsik kita kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan atau hukuman. Begitu. Paling harusnya itu seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini kira-kira saya tanyakan kembali ke ibu-ibu semua di sini. Yang mana sih yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Ini ada gambar 1 dan gambar 2. Nah, ini gambar 1 terkait dengan apa ini? Kesepakatan kelas. Nah, ini kira-kira yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Yang dinamakan sebagai keyakinan kelas. Yang mana? Yang kiri. Yang kiri. Yang sebelah sana ya, yang paling barat ibu. Betul. Itu yang namanya keyakinan kelas. Tidak ada yang namanya kalimat negatif, itu tidak ada di peraturan di keyakinan kelas, itu tidak ada. Semuanya positif dan disepakati bersama. Kalau datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran tertib, itu kesepakatan, belum diyakinkan kamu. Keyakinannya apa? Kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Kita sepakat. Misalkan keyakinan kelas, guru dan murid kelas bla meyakini bahwa kami guru saling menyayangi, semangat belajar, peduli teman-teman. Kemudian apa? Misalkan menjaga kerukunan, itu juga namanya keyakinan kelas. Lanjut. Ini ada yang namanya kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ini kita bisa lakukan dengan tabel T dan tabel Y. Ini tabel Y, yang ini tabel Y, terus yang sebelah sini itu adalah tabel T. Di situ ada tahapan-tahapannya sebelum kita ke keyakinan kelas. Tahapannya yang pertama itu adalah terlihat, terdengar, dan berperilaku. Nah, di sini terlihatnya itu seperti apa? Sebagai contoh, kalau terlihat, misalkan sesuai dengan kesepakatan di kelas kita apa? Kesepakatan kelas kita apa sih? Misalkan datang tepat waktu, ya, terlihatnya datang tepat waktu atau datang sebelum pembelajaran dimulai. Terdengarnya itu apa? Terdengarnya ya apa? Misalkan disiplin, iya, disiplin. Kemudian berperilaku seperti apa ya? Sama. Apa tadi? Datang lebih awal atau datang tepat waktu, itu sama dengan tabel T, cuma memang bentuknya itu berbeda seperti itu. Lanjut tentang kegiatan pendalaman keyakinan kelas selanjutnya ya ini. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini terlihat itu berempati, perasaan orang lain, memegang barang. Nah, ini terdengarnya itu, nah seperti ini. Perilakunya, berperilaku, kemudian terdengarnya, kemudian berperilakunya seperti itu. Lanjut ya. Bisa saja nih. Nah, di sini ada peraturan, ada keyakinan. Peraturan yang pertama, selalu kembalikan buku
ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Peraturannya apa yang kedua? Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas apa? Menghormati. Tidak, sudah di kata-kata negatif itu sudah tidak ada. Kesepakatan aja ya antara murid dan guru. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Terus bagaimana dengan dilarang melakukan kekerasan? Apa keyakinan kelasnya? Terus bagaimana dengan dilarang menggunakan narkoba? Ini sudah kelas tinggi ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker dan jangan berlari di kelas atau koridor. Bagaimana kelasnya? Coba kita lihat nih. Ini. Kalau misalnya dilarang melakukan kekerasan, apa artinya? Keyakinan kelasnya apa? Keselamatan, menghormati orang lain. Kalau dilarang menggunakan narkoba, menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran? Keyakinannya menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, tetap menjaga kesehatan atau keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu keselamatan. Ternyata begitu ya. Ada beberapa keyakinan kelas yang harus kita terapkan untuk anak-anak. Begitu, termasuk dengan perubahan ini ya. Oh iya, lanjut saja. Ini ternyata penghargaan atau dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu juga ada efek jeleknya. Apa itu ternyata? Penghargaan itu ternyata menurunkan kualitas. Terus penghargaan itu mematikan kreativitas. Penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Itu penghargaan itu adalah motivasi eksternal. Itu masih belum tingkatannya itu masih belum level tinggi seperti itu. Kemudian ada tindakan guru. Nah, ini perbedaan antara konsekuensi hukuman atau konsekuensinya ya. Dilihat dari yang pertama ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ternyata ya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk apa? Hukuman. Kalau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi, iya, itu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, termasuk apa? Konsekuensi, ya, bukan hukuman. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman, ya, langsung saja dihukum ya. Kalau konsekuensi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Beda ya Bu dengan yang ini nggih. Karena ini tidak ada sebab akibatnya tidak disampaikan ke anak-anak, jadi langsung aja disuruh lari, tidak bisa. Komunikasi karena apa? Kalau tidak mengikuti PJOK ya kita sampaikan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu sudah jadi konsekuensi. Di sini, nah, ini perbedaan identitas gagal, identitas sukses. Nah, di identitas gagal ini ada yang namanya hukuman. Hukuman itu menyakitkan, otomatis. Hukuman itu membuat anak tidak nyaman. Korban mendapatkan keadilan, murid perilaku pasif, agresif meningkat, kemudian tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian peraturannya adalah titik kamu harus
titik-titik, kemudian murid atau anak membenci peraturan. Di sini ada yang namanya ini ada sukses, disiplin, ada yang namanya konsekuensi. Ya, konsekuensi itu harus terjadi. Kalau restitusi pilihan, kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk anak tapi jangka waktunya pendek saja. Tapi kalau restitusi itu menguatkan karakter anak. Kalau konsekuensi itu korban bisa diabaikan, tapi kalau restitusi itu mendapatkan ganti. Ya, kemudian kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi itu apa? Murid atau anak mendapatkan penguatan. Ya, kemudian kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, tapi kalau restitusi masalah itu jadi terpecahkan. Kemudian kalau konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian apa? Ini akhirnya dari restitusi ini murid itu belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, restitusinya itu adalah fokus memecahkan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Tapi kalau restitusi beda. Apa itu? Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Apa yang harus kamu lakukan? Terus murid atau anak itu apa? Menghormati peraturannya. Kemudian kalau restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Tidak hanya dirinya sendiri, tapi orang lain juga dihormati seperti itu. Nah, positif sekali ya Ibu. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan ingin rasa diterima, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, yes. Kemudian kesenangan, oke. Kemudian kebebasan, oke, good. Kemudian adalah bertahan hidup. Itu kita itu butuh yang namanya rasa diterima, kasih sayang, kita butuh penguasaan, kita butuh kesenangan, kemudian bertahan hidup, itu kita butuh yang namanya kebebasan. Tapi apa yang paling menonjol pada diri kita? Itu yang harus kita gali. Nah, itu ya. Terus kita belajar, tadi kan kita tidak bisa mengontrol orang, tapi kita bisa memahami. Dari mana? Dari kebutuhan dasar mereka. Begitu. Nah, kita belajar yang namanya kebutuhan dasar manusia. Ada yang namanya 5 posisi kontrol diri. Yang pertama yang terkait dengan hari ini yang namanya 5 posisi kontrol guru. Sebenarnya seperti itu Ibu. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu menghindari hukuman. Ini kontrol dari luar. Yang artinya apa? Identitasnya itu gagal. Kalau ini berhasil, ini masih berhasil, ini gagal Bu. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, pembuat anak bersalah itu gagal identitasnya. Kalau membuat identitas berhasil pada anak itu salah satunya teman, jadi teman. Tapi ada yang lebih baik lagi, jadi apa? Pemantau. Lebih baik lagi jadi apa? Manajer. Identitas berhasil, sukses, kontrol diri. Ini kontrolnya dari luar, masih bergantung pada kita. Jadi anak itu kalau kita terus-menerus kontrol diri, kita posisikan sebagai teman, maka otomatis anak itu tergantung. Itu negatifnya itu masih ada negatifnya, maksudnya begitu. Tapi kalau kita posisikan sebagai manajer, otomatis anak itu apa? Motivasinya itu muncul dalam dirinya. Untuk apa? Menghargai dirinya sendiri. Itu tujuannya tadi ya. Ini misalkan gini, penghukum itu cirinya untuk guru itu seperti apa? Guru itu menghakimi. Dia menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, penghukum. Terus gurunya biasanya berkata begini, kamu itu kalau kamu tidak melakukannya awas ya. Itu penghukum nggak boleh. Itu namanya apa? Identitas anak jadi gagal. Kemudian hasilnya itu apa? Anak itu hasilnya apa kalau kita sering menghukum? Ya memberontak, otomatis memberontak, menyalahkan. Anjir ini loh Bu, salah itu aku Bu. Nah ini karena posisi kontrol diri kita sebagai penghukum. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid
berkualitas, murid berkata begini biasanya, biarkan saja, dia nanti juga marah-marah lagi bu guru, marah-marah ya bu guru, nggak boleh bu guru. Bapaknya apa? Mengulangi, akhirnya anak mengulangi lagi ya, mengulangi lagi. Lah kalau membuat merasa bersalah, beda lagi. Ini masih itu tergolong identitas gagal ya. Misalnya guru berbuat seperti ini, guru itu berceramah, cirinya begitu, dan mengatakan seharusnya lo ibu lo kecewa. Biasanya di awal itu ada kata-kata seharusnya lo kamu jangan gitu, nanti ibu lo gitu biasanya. Ibu lo kecewa emang sama sampean. Aku jadi anak itu merasa bersalah aku. Jadi takut, akhirnya negatifnya itu jadi takut. Terus apa? Biasanya gini, kamu sudah tahu ibu itu lelah sekali, malah mengatakannya ibu itu stres. Nah, jadi menyalahkan ke anak gitu. Kasihan bu anaknya ya. Akhirnya apa hasilnya? Jadi anak itu menyembunyikan, kemudian menyangkal, terus bisa berbohong. Itu akibatnya seperti itu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, masih murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, akhirnya murid berkata, bu maaf nggih. Nah gitu, karena merasa bersalah jadi apa? Maaf ya, gitu ya. Terus dampak pada murid yang merasa rendah diri bu. Dampaknya itu muridnya jadi rendah diri. Kalau kita posisikan sebagai identitas berasal atau sukses dari luar, mengharapkan imbalan, akhirnya anak itu mengharapkan imbalan, akhirnya ketergantungan dengan kita. Nah dia bu guru, kalau bu guru, kalau bu guru. Nah kita terlalu memposisikan diri kita sebagai teman, begitu, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya, terus kemudian guru berkata, ya, ayolah lakukan demi ibu. Nah, bukan demi anaknya ya, bukan timbul dari motivasi diri sendiri. Kemudian akhirnya tergantung dengan kita. Akhirnya anak itu nggak bisa mandiri bu, nggak bisa mandiri. Kemudian apa? Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas mereka. Jadi bergantung pada gurunya. Saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu ya. Ini lemahnya dampak muridnya itu apa? Lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian kalau pemantau, nah ini atasnya sendiri teman itu pemantau ya. Pemantau itu menghitung, mengukur, memantau anak. Apa peraturannya? Nah biasanya gitu ya. Gurunya itu tanya, ayo ngapain? Terus apa peraturannya? Itu masih posisi sebagai pemantau. Kemudian menyesuaikan diri. Hasilnya apa? Nah, anak itu menyesuaikan diri ya. Kemudian bila diawasi saja ya. Kaitannya dengan dunia kualitas, murid itu meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas mereka. Kemudian muridnya berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Jadi motivasinya itu adalah dari luar, bintang ya, ada penghargaannya. Itu masih motivasi yang keempat ya. Kemudian dampak muridnya apa? Menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Tapi kita belajar bu, saya juga masih belajar ya. Terkadang saya juga ternyata kalau saya memposisikan terlalu ke teman juga tidak baik ya. Pemantau itu juga seperti itu. Ternyata ada yang lebih baik. Apa itu? Posisi kontrol diri di identitas manajer ya. Nah manajer ini yang baik-baik. Itu kita sendiri yang mengajukan pertanyaan pada Anda langsung. Kita menawarkan. Pertanyaan itu maksudnya menawarkan ya. Kemudian apa yang kita yakini, terus apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah itu gurunya berkata seperti itu. Ciri-cirinya begitu. Kemudian hasilnya ya kuat, karakternya kuat, pribadinya kuat. Kaitannya dengan dunia berkualitas apa? Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang
positif dalam dunia berkualitas. Dirinya sendiri yang diposisikan. Oh ternyata saya itu ya, dia tumbuhkan sama-sama. Terus muridnya berkata apa? Bagaimana ya? Akhirnya ke siswa itu di dalam pikirannya itu, terus bagaimana ya aku? Terus apa mana ya? Oh, nggak berpikir, akhirnya dia itu berpikir bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian dampak muridnya itu apa? Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Itu perbedaan 5 dari posisi kontrol diri. Nah di sini itu ada pernyataan-pernyataan dari siapa yang mengatakan ini kalau misalnya ciri-cirinya pernyataan saya kecewa sekali. Nah dengan kamu ini adalah apa? Posisi kontrol diri membuat orang merasa bersalah. Ya. Terus selanjutnya kalau menghukum, nah ada kalimat negatif, kamu tidak pernah benar yang melakukan ini gimana sih? Nah itu ya, itu posisi diri penghukum. Kemudian kalau teman, ayolah lakukan demi ibu, nah, itu masih teman. Ya kalau pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Nah ini dipantau ya. Terus kalau manajer bagaimana? Ditanyakan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Terus seperti apa? Apa yang kamu lakukan? Terus ya apa mas? Loh tumpah mas. Loh terus ya apa dia? Gak langsung ini apa ya? Tidak bisa seperti itu ya. Nih, kita belajar ya. Saya juga masih belajar. Terus di sini terakhir itu adalah kamu selalu yang paling terakhir. Itu menghukum, kasihan sekali. Itu negatif sekali ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Ibu, kasihan. Nah ini segitiga restitusi ya di sini. Ini caranya melakukan segitiga restitusi. Ada yang namanya restitusi. Ini yang namanya segitiga restitusi. Itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Caranya bagaimana? Kita kenali dulu masalahnya itu seperti apa. Kita tanyakan tuh. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya sampai tawarkan sama anak. Loh mas, apa sampai kok rame? Tanyakan kenapa rame? Itu loh bu, ganggu ya bu. Terus aslinya ya mas, ibu itu juga sama kok pernah melakukan kesalahan itu. Pernah, ibu juga pernah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita kembalikan ke diri kita. Kita tanyakan kepada anak-anak. Makanya kita ada namanya, kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan itu. Kamu tuh tidak satu-satunya yang salah kok. Ibu juga pernah sama seperti kamu. Kemudian kita lanjut ke validasi kebutuhan kita. Kebutuhan Anda itu apa? Dari yang namanya menstabilkan identitas kan sudah ya kita tanyakan. Kita tanyakan apa alasan anak. Terus kita itu juga motivasi. Oh, ibu ya pernah dulu kok mas. Jadi nggak usah sampai gitu ya takut. Ya. Terus ini apa? Validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu. Oke. Nah di situ kita validasi kebutuhannya itu apa. Oh ternyata kebutuhannya itu begini gitu. Kemudian terakhir itu menanyakan keyakinan pada anak. Kita buat kesepakatan, kita nggak bisa melakukan segitiga restitusi kalau kita belum melakukan keyakinan kelas. Apa yang harus diyakini? Ya, nah gitu. Terus menanyakan keyakinan kelas itu seperti apa? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kemarin kita kan sudah sepakat dengan terus apa mas keyakinan kelas yang kita sepakati? Boleh tidak seperti itu? Kita tanyakan kembali ke anak. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apakah kamu ingin sama temanmu itu jadi temanmu itu kecewa? Nah, kita tanyakan lagi ya. Menanyakan balik ke anak terkait dengan keyakinan kelas atau keyakinan yang kita yakini seperti itu. Nah ini caranya menstabilkan identitas itu gini caranya. Guru itu berkata apa? Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu itu juga salah, juga pernah buat salah. Jadi kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar,
siapa yang salah? Tidak, ibu itu lebih tertarik itu bagaimana cara kamu menyelesaikannya. Terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, kita kembalikan ya ke kebutuhan dasar anak dengan menstabilkan identitas. Kita validasi kebutuhan anak. Biasanya gurunya berkata apa? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu loh nak tidak melakukannya. Terus kamu itu juga punya alasan. Kamu melakukan ini tuh punya alasan. Dengarkan Bu, apa sih yang penting bagi kamu? Terus kamu itu boleh tetap berusaha menjadi sikap itu seperti apa? Nah, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru itu yang bagus itu seperti apa? Maukah kamu belajar dengan cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Bisa kan kasih tahu yang baik? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Bisa seperti itu? Nah, kita tanyakan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Biasanya kita tanyakan yang terakhir setelah itu, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Terus kita itu sudah sepakat. Apa sih nilai-nilai universal yang kita sepakati nak? Kelas yang ideal itu seperti apa sih nak? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa sih nak? Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi mau menjadi seperti apa? Orang yang seperti apa? Begitu. Nah, di sini ini adalah tentang intervensi 30 detik. Nah, ini ya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah kamu saat ini menjadi orang yang sedang apa ini yang saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu lagi? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Nah, ini ya. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Ya. Terus pertanyaannya apa? Sepertinya kamu loh punya masalah. Terus apa yang bisa saya bantu? Atau saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Ya, apakah kamu bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya seperti apa? Oh, yang terakhir itu adalah refleksi. Refleksi dari pembelajaran hari ini. Apa yang kita dapatkan? Ya, apa hal baru yang mengubah paradigma saya dan apa yang saya dapatkan? Ya, terus perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna, disiplin, dan motivasi intrinsik. Terus peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Saya akan menjadi seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Nah, di sini saya punya kertas Bu. Di sini bisa dituliskan. Nah, refleksi hari ini yang Ibu dapatkan di sini itu seperti apa? Silakan di kertas kosong di sini. Masing-masing akan saya bagikan. Bisa ya Ibu? Bisa ya? Bisa ya Bu? Bisa. Oke, kita tepuk semangat. Yes. Balikin dong. Yung ngomong sekolah gitu ya kan dilapus. Terus no, anak yang ketemu coach gitu ya. Oke Bu, jenengan bisa menuliskan refleksi hari ini yang Ibu dapatkan, pembelajaran apa yang hal baru apa yang Ibu dapatkan selama mengikuti diseminasi budaya positif yang ada di sekolah. Oke, silakan ditulis.
selesai? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai silahkan ditempel direfleksi diseminasi budaya positif kita di sini. Nih, silahkan dikasih namanya dulu ya Bu ya, jangan lupa dikasih nama. Iya, dikasih nama udah ditempel di sini ya. Oke Bu Ulfa. Oke, terima kasih. Selanjutnya siapa Bu? Oke Bu Mod. Oke, lanjut. Oke. Gini aja gini. Lah, tidak balik di sini. Nah, begini. Lah, begitu. Lanjut Bu. Oke, Putih. Terima kasih. Lanjut Bu. Selanjutnya siapa? Iya, terima kasih Bu Eva. Lanjut. Siapa yang belum? Iya, monggo Bu. Bu Ismiati, silakan Bu. Terima kasih. Selanjutnya, apa? Bu Pipin, silakan. Oke, terima kasih. Ya ini sebentar kita tunggu Bu Novi ya. Sampur Bu Novi. Oke, terima kasih. Masya Allah banyak sekali Bu Novi. Ini bisa aja Bu. Di sini. Kebalik Bu. Oke, terima kasih Bu Novi. Teman-teman di sini. Saya bacakan nih. Nanti saya bacakan dulu di sini. Nanti coba sih saya salah satu perwakilan dari teman bisa menyampaikan refleksinya. Oke, ada Bu Ulfa, Bu Mut, Putih, Bu Nirva, Bu Ismiati, Bu Pipin, dan Bu Novi. Oke, saya penasaran dengan Bu Novi. Oke, Bu Novi, silakan bisa menyampaikan refleksinya terkait dengan pembelajaran hari ini seperti apa Bu? Bisa. Di sini saya akan mengasih refleksi dari diseminasi budaya positif. Alhamdulillah saya mendapatkan hal baru tentang disiplin positif dan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5, kontrol, restitusi segitiga. Di sini saya lebih memahami budaya positif yang ada di sekolah. Terima kasih. Satu lagi ya yang maju ke depan. Oke, oh ya Bu Vivi, silakan maju Bu. Sini Bu. Ini bisa bacakan refleksi hari ini terkait dengan budaya positif. Oke. Ya. Alhamdulillah dengan pelajaran dari Bu Habibah hari ini, untuk refleksi kali ini alhamdulillah saya lebih memahami dan mengerti dengan adanya budaya positif di sekolah, terus keyakinan kelas, restitusi segitiga, ya, keyakinan kelas. Ya, alhamdulillah semua dapat dipahami dan dimengerti pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Vivi, Bu Novi, dan semua ibu-ibu di sini terkait dengan diseminasi kita pada hari ini terkait dengan diseminasi budaya positif. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya Bu ya. Ya, di lingkungan sekolah khususnya ya. Di keluarga kita juga bisa seperti itu. Kita terapkan terkait dengan itu.
Sekian dulu dari saya dalam acara diseminasi budaya positif hari ini. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC kita ini. Oke, monggo Bu. Acara diseminasi budaya positif hari ini telah selesai. Mudah-mudahan bisa diterapkan di kelas kita masing-masing dan berguna bagi kita sebagai guru. Dan saya akhiri, inna siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Kenzo, Mbak Ara, kemudian Mas Kevin dan teman-teman yang lain yang belum bisa Bapak sebutkan sampai Mas Gila. Di sini akhirnya kita sepakat ya, sepakat. Ya kita buat kesepakatan apa ini? Jadi kesepakatan kelas kita ini loh. Ada yang anak-anak katanya nggak boleh apa ini ya namanya ya, membuang sampah sembarangan. Jadi kita itu harus apa? Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Jadi kita harus bekerja sama menjaga kelas. Oke, selanjutnya ini ada yang namanya kalau di dalam kelas boleh nggak ya bertengkar sama temannya? Tidak boleh. Kemarin kesepakatan kita tadi kesepakatan kita tentang tidak boleh bertengkar, ya, tidak boleh mengejek teman, tidak boleh menyebutkan nama ayah dan ibu. Jadi kita buat keyakinan kelas kita apa ini? Saling peduli, menghargai dan membantu sama lainnya. Berarti diingat-ingat. Berarti anak-anak ini sudah kesepakatan keyakinan kelas kita. Yang pertama, tempat waktu dan aktif di kelas. Kemudian menjaga kebersihan, kemudian bekerja sama menjaga kebersihan, kemudian saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Oke, sepakat ya? Ya, kelas 1 meyakini bahwa anak-anak harus tepat waktu dan aktif di kelas. Anak harus menjaga kebersihan. Anak harus bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Dan anak-anak harus saling peduli, menghargai teman, dan membantu teman yang lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.